سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada kalau nggak salah tanggal 16 bulan Safar 1445 Hijriah. Habis Muharram, Safar, habis bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini insya Allah kita akan membaca bab asyauqu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita yang belum pernah bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam rindu, pengen ketemu, apalagi sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang belum pernah ketemu aja rindu, ini pengen ketemu Nabi, apalagi yang pernah ketemu, hadirin para sahabat radhiyallahu anhu. Kan cinta itu menimbulkan, cinta tuh banyak apa ya? Banyak buahnya, banyak cabangnya. Di antara cabang-cabang cinta adalah rindu, betul gak? Diem aja ditanya. Setuju gak nih? Suami cinta sama istrinya pasti rindu, ya kan? Baru banget habis sembahyang subuh pengen pulang buru-buru. Kemana Pak? Kangen sama istri saya? Ya elah. Bukan berarti yang nggak pulang nggak kangen, mau ngaji dulu dia. Karena habis ngaji dapat nasi bungkus buat istrinya entah. Amin ya. Jadi dia ngaji bukan buat apa-apa, supaya habis ngaji dapat nasi bungkus pakai daun jati buat istri di rumah tercinta. Amin. Saya nggak tahu pagi hari ini apa nih. Daun pisang. Jadi sebagaimana benci, rindu, cinta juga banyak anaknya tuh. Di antara anak dari cinta adalah rindu, kangen, berkorban, sering nyebut-nyebut, ya enggak? Orang kalau cinta pasti sering nyebut-nyebut. Orang kalau cinta pasti berkorban, ya kan? Orang kalau cinta di antaranya rindu, kangen, kangen. Kita cinta kampung halaman. Biar kata jauh, capek, setahun sekali pulang kampung, ya enggak tuh? Setahun 2 kali pulang kampung, ngumpul duit, buat apa? Pulang kampung, bosan, kan capek Pak. Itulah dia namanya cinta. Mohon maaf kalau ada yang punya pulpen, saya boleh minta diminjam, kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada, siapa tahu ada pulpen. Masjid apa ini nggak ada pulpennya? Nah, terima kasih Pak. Wah 2 lagi ada. Insyaallah. Ini syaratnya kalau punya istri 2 ya. Oh nyata-nyata. Jadi yang namanya cinta, ada nggak anaknya tuh kangen, berkorban, apalagi sering nyebut-nyebut, ya Den. Orang kalau cinta ngapain lagi? Gitu ya. Pasti ada buntutnya gitu. Baik, kita mulai dari cerita
kerinduan Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 1 nih. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik juga 10 tahun melayani Nabi di kota Madinah gitu. Ingat. Jadi 10 tahun Anas bin Malik melayani Nabi di kota Madinah, ya kan, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Dan Anas bin Malik juga sering mengenang Nabi. Dulu Nabi begini. Kan orang kalau cinta juga suka mengenang ya nggak, ya kan? Menceritakan, ya kan, mengenang kalau dulu waktu masih ada begini gitu, dikenang. Jadi Anas bin Malik bercerita, kata Anas, qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar berkata Abu Bakar kepada Umar setelah Rasulullah wafat, apa kata Abu Bakar? Ya Umar, intaliq bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Mari Umar, kita ziarah bersilaturahim ke rumah Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman, hadirin? Ummu Aiman adalah seorang budak perempuan yang dihadiahkan bapaknya Nabi Abdullah kepada Nabi. Kan Nabi Muhammad 2 bulan dikandungkan, bapaknya meninggal. Bapaknya itu punya budak perempuan namanya Ummu Aiman. Nanti dialah yang merawat Nabi. Jadi Nabi lahir dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian balik ke ibu. Tapi sepanjang hidup Nabi, Ummu Aiman juga merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak cerita Ummu Aiman menemani perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Aiman ini terus dia merawat Nabi sampai Nabi dewasa. Sampai Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Ummu Aiman terus. Dan akhirnya nanti dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Abu Bakar, ya Umar, mari kita silaturahim ke rumah Ummu Aiman. Sebab Ummu Aiman inilah perempuan yang merawat Nabi dari kecil. Sering melakukan perjalanan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dulu juga Nabi Muhammad sering silaturahim berziarah ke rumah Ummu Aiman. Singkat cerita, falamman tahaina ilaiha bakat. Begitu sampai di rumah Ummu Aiman, Umar dan Abu Bakar dua-duanya melihat Ummu Aiman lagi nangis. Kalau Umar dan Abu Bakar lagi kangen sama Nabi, kita kangen sama Nabi nih ke rumah Ummu Aiman ya. Kita ngobrol-ngobrolin Nabi, ngomong-ngomongin Nabi, cerita-cerita. Sampai rumah Ummu Aiman ngapain? Nangis. Nangis. Orang tuh kadang, hadirin, kalau saking kangennya sampai nangis, hadirin. Ingat nggak cerita Nabi Yakub tuh? Nabi Yakub begitu dibilang Nabi Yusuf hilang, hadirin, ini enggak, kata dia makan binatang buas, nangis kan Nabi Yakub? Sampai matanya buta, hadirin tuh, saking kangennya tuh. Orang tua sama anak, hadirin, kalau kangen ya nangis mungkin anaknya. Anaknya di pesantren, anaknya di luar kota, kuliah. Sampai anak udah nikah, hadirin. Mungkin dia punya anak perempuan, udah nikah, hadirin. Dibawa sama suaminya. Kadang orang tua kangen ya tuh. Kangen, hadirin. Dan kadang-kadang kangen itu sampai nangis, hadirin. Bakat Ummu Aiman nangis. Saking rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah nggak kangen sampai nangis? Pernah nggak kangen sampai nangis, hadirin? Pernah nggak kita rindu dengan Nabi sampai menangis, hadirin? Kita rindu kepada Nabi sampai berlinang air mata, rindu kepada Nabi. Ini Abu Bakar, Umar melihat Ummu Aiman, nangis Ummu Aiman. Kemudian faqala laha, Umar dan Abu Bakar bertanya, ya ma yubkiki, fama innallahi khairun li Rasulillah.
Wahai Ummu Aiman, kenapa kamu nangis? Bukankah Nabi Muhammad meninggal dunia dan tempat beliau di sisi Allah itu sangat baik? Dia memiliki tempat yang mulia di sisi Allah. Kenapa kamu nangis? Ya kan qalat, kata Ummu Aiman, inni la a'lamu annama indallahi khairun li rasulih. Aku juga tahu posisi Nabi Muhammad di sisi Allah pastilah sangat mulia. Yang hadirin, orang Nabi Muhammad kekasihnya, ya kan? Dibanding nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara manggilnya aja beda. Nabi-nabi yang lain di Quran dipanggil namanya, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Nuh, ya Ibrahim. Semua nabi dipanggil namanya. Giliran Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun Allah panggil ya Muhammad, nggak ada. Allah punya panggilan spesial buat Nabi Muhammad, panggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Kan orang kalau sayang punya panggilan istimewa, betul nggak? So, bapak sayang sama istri, manggil apaan? Beb, 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 beb. Hani, hani. Mimi, iya pipi. Ya, ya gitu. Pasti. Kalau sayang punya panggilan khusus, ya nggak? Kan kadang-kadang suami istri punya panggilan spesial tuh manggil ini, gitu ya. Jadi kata Ummu Aiman, aku juga tahu Rasulullah pasti tempatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Tapi gara-gara Nabi Muhammad udah meninggal dunia, wahyu berakhir. Wahyu terputus dari langit. Gara-gara Nabi Muhammad meninggal dunia, maka wahyu udah selesai, ya kan? Udah selesai, nggak ada lagi wahyu. Kemudian qala fahayyajatuhuma alal buka. Kata Anas bin Malik, ucapan Ummu Aiman ini membuat Abu Bakar dan Umar menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya tiga-tiganya nangis. Nangis kangen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Ummu Aiman, aku juga tahu sama dengan orang tua kita. Kenapa orang tua kita menangis, kita sedih Allah? Kan bapak enak, udah nggak sakit lagi, ibu kita udah di sisi Allah. Iya sih, cuma gara-gara nggak ada bapak, nggak ada ibu, sepi rumahnya kan. Ya kan? Kalau ada bapak kita, ibu kita, ya, sekarang bapak kita, ibu kita kan sepi rumah, nggak ada nabi. Atau Mu'aiman udah nggak ada wahyu lagi. Ada yang namanya Pak Wahyu di sini. Mana Pak Wahyu? Siangan. Itu katanya orang kalau punya nama Wahyu, kesian hadirin. Setiap dia ngelamar perempuan ditolak dulu. Kita tanya, kenapa Mbak kok Wahyu ditolak? Saya takut kalau nerima Wahyu sampai Nabi Pak Ustaz. Gitu. Dia takut kalau nerima Wahyu, takut disangkain. Kan Nabi nerima Wahyu. Jadi banyak perempuan nolak Wahyu. Takut kalau nerima Wahyu disangkain Nabi. Wah, bubur kacang hijau keluar. Uhuy. Habis ini timbang atau ya, jangan pulang dulu. Jadi menangis tuh hadirin, menangis, nangis. Ya kan? Pernahkah kita rindu sampai menangis hadirin? Ya kan, nangis. Nih ada cerita sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bilang begini di sampulnya nih. Kata Abu Bakar, sungguh malam yang paling bahagia dalam hidupku adalah malam kematianku. Kenapa? Sebab aku akan segera bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau wafatnya Abu Bakar Siddiq disebabkan oleh wafatnya Nabi. Sepeninggal beliau, rindunya kepada Nabi tidak pernah hilang. Jadi meninggalnya Abu Bakar itu katanya disebabkan meninggalnya Nabi. Sejak ditinggal wafat oleh Nabi, nah Abu Bakar tuh ya orang sekarang bilang kehilangan gairah di dunia, pikiran. Maka dia mengatakan malam yang paling indah dalam hidupku adalah malam di mana aku akan meninggal dunia. Kenapa? Aku akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bahkan banyak tuh sahabat
Jadi malam yang paling indah. Jadi begitu dia mau meninggal dunia malah girang. Ini sahabat Bilal. Bilal juga demikian. Di menjelang wafatnya, wajah Bilal tersenyum berseri-seri. Terseri-seri. Sementara istrinya nangis. Nangis istrinya. Bilal ngapain? Tersenyum. Kenapa begitu Bilal tersenyum? Dia begitu bahagia. Sebab kalau dia meninggal, dia akan bertemu lagi dengan kekasihnya. Siapakah dia? Rasulullah SAW. Gitu. Sama dengan bapak-bapak. Bapak pas meninggal, girang gitu. Istri nangis. Kenapa Pak? Aku bertemu dengan bidadari. Berpisah denganmu dek. Capek aku sama kamu dek. Ya. Langsung istrinya ngambil pentungan. Dipentung hadirin istrinya. Meninggal langsung suaminya. Jadi justru Bilal di malam dia meninggal tersenyum Bilal. Kenapa dia begitu bergembira? Kata dia, aku akan bertemu lagi dengan Nabi Muhammad kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Itulah cinta, itulah rindu, ya enggak? Kerinduan yang tidak pernah hilang. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Di halaman paling belakang. Ini syair aslinya punya raihannya, namun sering dibawakan oleh Habib Syekh nih. Habib Syekh dari Pekalongan ya. Ingin bisa hadirin halaman 8 hadirin. Buka fotokopian ada halaman 8. Alangkah indahnya hidup ini sama-sama. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Bisa nggak hadirin? Sama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam hidupku, dalam diriku, untuk mengikut jejak langkah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Begitu adanya. Ya, kadang tuh bayangkan dah, kita hari ini berhadapan dengan beragam problematika hadirin. Ya enggak tuh? Seandainya saya, Bapak, Ibu bertemu dengan Nabi, ya enggak hadirin? Kira-kira apa yang mau kita bilang ke Nabi? Kita punya
kesulitan hidup, ya Allah. Nabi Muhammad orangnya penyayang, Nabi Muhammad orangnya sabar, hadirin. Iya nggak tuh? Ingat, kira-kira kalau kita ketemu Nabi, apa yang mau kita bilang, hadirin? Bukan cuma kita, nih di halaman 2. Bagaimana kangennya para sahabat kepada Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bilal, hadirin. Sahabat Bilal rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Rasulullah wafat, Bilal sampai tidak mau lagi mengumandangkan azan, hadirin. Dan sampai Bilal memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Madinah. Kenapa? Saking, kan di kota Madinah ada makam Nabi, hadirin. Saking Bilal tuh kehilangan gitu. Bilal pergi ke negeri Syam. Beliau minta izin pada sahabat Abu Bakar berhenti menjadi muazzin. Tapi penduduk kota Madinah kangen dengan Rasulullah, kangen sama Bilal gitu. Kan Bilal suaranya bagus, hadirin, tuh kalau azan. Ya kan? Dulu Nabi kalau azan nyuruh siapa? Nyuruh Bilal, hadirin. Sampai hari ini setiap orang yang azan dipanggilnya Bilal. Hari Jumat, hari ini yang khutbah, yang khotib fulan, imam fulan, yang azan fulan, yang Bilal, ada nggak tuh Bilal? Kalau terawih ada nggak tuh? Siapa yang jadi Bilal nih? Ya nggak? Yang suka baca salawat jeda di antara 2 rakaat kan? Begitu. Sallu sunnat tarawih rakaataini ajarakumullah. Itu namanya apa tuh? Bilal. Gitu. Jadi Bilal dulu gitu. Ya kan? Sampai saking sedihnya Bilal, beliau tidak sanggup lagi azan di kota Madinah. Tiap azan dia nangis, tiap azan dia nangis. Merindukan Rasulullah SAW. Ya kan? Bilal diminta oleh penduduk kota Madinah, ayo Bilal azan lagi dong. Bilal kemudian sambil berkaca-kaca, beliau menolak permintaan tersebut. Dia tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Sayyidina Umar kemudian mengunjungi rumah Bilal di Syam. Membujuknya untuk kembali ke kota Madinah. Dan kembali mengumandangkan azan. Bilal menolak sampai satu hari, satu malam dia bermimpi bertemu Nabi. Dan Nabi nyuruh Bilal untuk azan di kota Madinah. Kemudian Bilal berangkat ke kota Madinah. Ke makam Rasulullah SAW berziarah, bertemu dengan cucu Nabi Hasan dan Hussein. Dan keduanya meminta Bilal untuk azan. Akhirnya Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti dulu dia azan disuruh Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal terus azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu masuk kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut nama Nabi, nangis Bilal, hadirin. Dia nggak sanggup lagi azan tuh. Begitu disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis Bilal. Nangis, hadirin tuh. Semua penduduk kota Madinah yang mendengarkan azan Bilal nangis, hadirin. Kangen gitu, kangen sama Nabi, gitu kan. Sama kayak kita kadang-kadang kangen sama orang tua. Ya lihat foto orang tua kita ya. Kangen, hadirin. Apalagi zaman sekarang. Orang diabadikan, ada video, ada foto, ya kan? Ya kan? Gitu. Oh ya Allah, kangen. Jadi begitu Bilal azan, asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, itu mendengar nama Nabi disebut Bilal, nangis Bilal. Ingat. Pernahkah kita semua hadirin nangis karena rindu? Ya enggak? Seringnya kita sama anak kita aja rindu juga. Dengan kangen, hadirin. Ada sebuah kalimat syair. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Wa ma iya bihadha syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan fataradumu al-arifina tasilu. Artinya kullul qulubi ilal habibi tamilu. Setiap hati akan condong kepada apa yang dicintainya. Wa ma iya bihadza syahidun wa dalilu. Tentang hal ini aku punya bukti.
punya dalil. Amma dalil mana buktinya? Idza dzakarta Muhammadan, orang yang mencintai Nabi, hadirin. Jika disebut nama Nabi Muhammad, fatarodumu ala arifina tasilu, maka engkau lihat orang-orang yang mencintainya akan menangis berlinang air matanya. Bilal sekedar bilang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis Bilal. Ingat, disebut namanya ngapain? Nangis Bilal, nangis. Tadi Abu Bakar, Umar, rumah Ummu Aiman, nangis tuh. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sahabat mengenang kehidupan pada zaman Nabi. Yang pertama, sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu begitu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Anas bin Malik lah yang berkhidmat kepada Nabi. Selama 10 tahun Nabi di Madinah sampai meninggal, Anas yang ngurusin Nabi. Dia tahu banget bagaimana hebatnya di zaman Nabi. Bagaimana orang ahli ibadah pada zaman Nabi. Tidak ada kemunkaran. Gitu ya. Begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, muncullah hal-hal yang mungkin tidak pernah ada pada zaman Nabi. Maka Anas berkata, Anas radhiyallahu anhu qala, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum min sya'ri. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Hari ini kata Anas, kalian melakukan satu amal perbuatan yang kalian anggap ringan saja. Enteng saja. Perbuatan dosa kalian anggap ringan. Dulu di zaman Nabi, dosa kayak begini nih, udah kita anggap dosa besar. Sekarang orang biasa aja. Sama dengan kita hari ini hadirin. Betul nggak? Dulu banyak tuh perbuatan-perbuatan orang heboh hadirin. Sekarang orang biasa nggak hadirin? Ya, dulu mungkin tahun 70-an, 80-an. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, ribut gak sekampung? Ya Allah, ya hamil di luar nikah, sekampung ngomongin. Sekarang biasa aja. Ya kan? Pok, dia kan anaknya hamil di luar nikah. Alah biasa itu mah, gue juga begitu. Itu artinya. Gue juga begitu. Ternyata yang diajak ngomong pelaku juga. Praktisi. Dulu kita nonton TV, ada adegan ciuman-ciuman, nunduk hadirin, ya nggak tuh? Sekarang biasa aja hadirin tuh. Ya nggak? Astagfirullahaladzim. Dulu ya gitu dah. Jadi yang dulu orang anggap tabu, sekarang orang anggap biasa. Kata Anas, dulu di zaman Nabi yang kayak begini udah dosa besar. Hari ini kalian melakukannya enteng aja. Hari ini orang korupsi hadirin, koruptor hadirin, nggak tahu malu, ya nggak tuh? Ya kan? Sekarang orang korupsi. Mantan koruptor ada yang jadi caleg, ada nggak itu? Itu ada beritanya nanti jadi caleg, ini DPR, DPRD, DPD, gitu. Jadi kata Anas bin Malik, dulu hal yang kayak begini nih aib hadirin. Sekarang orang anggap biasa. Bapak bisa kasih contoh nggak? Yang dulu selain yang saya bilang tadi, yang dulu kita anggap aib banget sekarang biasa. Apa Pak contohnya lagi? Tadi kan saya contohin hamil di luar nikah. Ada nggak contoh lain? Coba pikir-pikir, ada nggak? Ayo 5 menit pikir. Mikir Pak, jangan makan bubur aja. Ada nggak? Nggak terus nggak apa-apa. Ada nggak amalan atau perbuatan zaman dulu orang anggap aib hadirin, sekarang biasa, ada nggak tuh? Apa contohnya? Tadi saya contoh hamil luar nikah, ya kan Bapak bilang banyak, apa contohnya? Baju sembarangan kebuka ya, gitu dulu. Orang perempuan kenapa sekarang pada kebuka? Dulu mohon maaf ya, dulu nyak kita tuh pakai kutang di dalam hadirin, sekarang pakai kutang di luar hadirin. ABG Gen Z ya. Baju apa namanya itu istilahnya, you can see ya. Itu dulu mak kita pakai di dalam buat daleman, sekarang buat luaran. Gitu deh.
Jadi banyak tuh perkara-perkara yang dulu orang anggap aneh, sekarang orang anggap biasa. Perempuan joget-joget di panggung, hadirin. Dengan pakaian seksi. Kok Ustaz tahu? Apakah Ustaz memperhatikan? Ya, saya katanya, hadirin. Jadi dulu orang anggap aneh, tabu. Sekarang orang anggap biasa. Korupsi, merajalela. Dulu orang malu melakukannya, sekarang biasa aja. Jadi Anas bin Malik tuh mengenang. Bahkan Anas bin Malik bercerita, dia mengenang, aku berkhidmat melayani Nabi selama 10 tahun waktu Nabi masih hidup. Nggak pernah Nabi yang aku lakukan, nggak pernah beliau protes. Kenapa kamu lakukan? Yang tidak aku lakukan, Nabi juga nggak pernah protes. Kenapa tidak kamu lakukan? Anas tuh kalau mengenang Nabi, bahkan kata Anas, aku belum pernah mencium bau harum sewangi Rasulullah SAW. Dan kata Anas, aku belum pernah memegang kain sutra atau apapun kain yang paling lembut selembut tangan Rasulullah SAW. Itu Anas bin Malik, dia bercerita. Tidak pernah Nabi marah orang. Sebagai katakanlah Anas sebagai pembantu Nabi Muhammad, katakanlah majikannya, Tuhan nggak pernah ngomel. Kalau zaman sekarang kan majikan pembantu dikurung di kamar mandi, ada nggak dia? Ya kan? Pembantunya nggak digaji berbulan-bulan, ada nggak? Kadang-kadang diperkosa, ada nggak dia? Astagfirullah. Inilah zaman udah berubah. Baik hadirin, halaman 4. Sekarang cerita sahabat Ibnu Umar. Dia mengenang-enang kehidupan pada zaman Nabi SAW. Kata Ibnu Umar kan gini, orang tuh kalau kangen cerita, betul nggak? Ya Allah dulu, ya kan, dulu teman kita kangen sama teman kita kan, zaman-zaman kangen sama orang tua, cerita dulu orang tua kita gini, orang tua kita gini. Saya ingat dulu bapak saya kalau pulang acara tahlilan dari tetangga yang meninggal dunia, ada acara akekahan, acara maulid. Yang kita tunggu-tunggu tuh bapak kita pulang, pulang bawa berkat di besek. Besek dari bambu. Begitu pulang berkatnya kita berebutan dah. Makan bareng-bareng, iya nggak Dirin? Kan sekarang mah ngaji nggak pakai berkat hadirin. Bubur kacang hijau, ya nggak? Dulu kan berkat hadirin tuh kalau dulu, ya nggak? Iya. Tapi pernah juga di sini ada nasi pakai daun jati ya, bagus juga. Karena dia launya banyak juga tuh. Ya. Kata ketua DKM, milih bubur salah hari ini. Jadi kata Ibnu Umar, dia mengenang-enang zaman Nabi. Laqad ata alaina zamanun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Dulu pada zaman Nabi pernah kita hidup pada satu masa kita saling mencintai sesama saudara, saling melebihi cinta kita kepada dirham dan dinar kita. Dulu duit nggak penting, yang penting persatuan, persaudaraan. Dulu itu persaudaraan, persatuan lebih kita utamakan dibandingkan uang. Amalan adapun hari ini ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Hari ini harta, uang, dinar, dirham lebih kita pentingkan dibandingin saudara kita. Dulu kita untuk bersatu, duit kita singkirin, yang penting bersatu. Kalau sekarang nggak apa-apa dah terpecah, yang penting dapat duit, gitu. Dulu kata Ibnu Umar pada zaman Nabi dulu semua dinar dirham nggak terlalu, yang penting kata orang Jawa orang mangan pokoknya kumpul, ya hadirin. Kalau kumpul orang kumpul, sekarang pokoknya mangan hadirin. Jadi maksudnya betapa orang dulu tuh persatuan. Kalau duit tuh nomor sekian lah, yang penting kita bersatu. Hari ini yang penting duit walaupun kita berpecah belah. Ya kan? Ini kata Ibnu Umar, dulu pada zaman Nabi ad-dinaru wa dirhamu. Ya enggak? Itu, tapi hari ini ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min al-muslim. Sami'atun, aku mendengar Rasulullah bersabda,
kam min jarin muta'alliqun bijari yaumil qiyamah, betapa banyak tetangga akan nyangkut, dia mau ke surga dihadang oleh tetangganya. Ya Rabbi, hadza aghlaqa babahu min duni famana ma'ruf. Ya Allah, ini orang nutupin pintunya buat saya. Dia menahan-nahan, dia punya kebaikan, saya nggak dikasih. Dia punya rezeki, kekenyangan, saya kelaparan tetangganya. Jangan masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Maksudnya gini, dulu tetangga sama tetangga saling peduli, betul nggak Didin? Sekarang tetangga masa bodoh Didin. Ya nggak tuh? Sampai hari ini kita berada pada titik tetangga meninggal, sebelahnya nggak tahu Didin, ada nggak tuh? Kan ada tuh kejadian tuh, begitu busuk kok bawa busuk ya. Ternyata tetangga meninggal, ada nggak tuh? Ya Allah. Dulu dinar, dirham gak ada apa-apanya. Yang penting persatuan saudara. Sekarang Nabi udah gak ada, kata Ibnu Umar. Semua orang yang penting uang, gak pentingin saudaranya. Kangen hadirin. Kita kangen masa-masa baik. Sama dengan kita kadang-kadang kangen sama kampung kita. Ya dulu Pak Ustadz, di Kebayoran Lama nih Pak Ustadz. Ya enggak? Semuanya kebon semua Pak Ustadz. Mandi di kali, ya enggak tuh? Nangkep udang Pak Ustadz, ya enggak tuh? Sekarang dulu kalau kaki kotor, cuci kaki di kali. Sekarang kena air kali, pulang ke rumah, cuci kaki di rumah. Gitu Dirin. Iya enggak? Dulu kan, iya enggak? Kaki kotor nih, cuci kaki di kali, kaki. Sekarang kena air kali ngapain? Pulang ke rumah, sikat pakai sabun. Kebalik. Ada namanya Ummul Fadl. Mengenang Rasulullah SAW. Kata Ummul Fadl, jadi dia punya Ibnu Abbas baca Quran. Ibnu Abbas baca surat Wal Mursalat. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Begitu mendengar ini kata Ummul Fadl, ya aku jadi ingat teman Nabi. Ya bunayya anakku, zakartani bi qiraatika hadhihi annaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Wahai Ibnu Abbas, ente baca surat Al-Mursalati urfa. Aku jadi ingat Nabi dah. Nabi dulu sebelum meninggal dunia, surat yang terakhir Nabi baca sebelum beliau sakit dan kemudian meninggal, surat Al-Mursalat. Nabi baca ketika sholat maghrib. Gitu. Waktu sholat maghrib, Nabi baca surat ini surat-surat terakhir yang Nabi baca sebelum Nabi meninggal. Jadi kadang-kadang apapun yang langsung keingetan sama Nabi. Ya Allah, dulu Nabi baca ini. Begitu dan kangen. Nabi kalau qiyamul lail baca surat Wal Mursalati urfa. Ini surat terakhir yang Nabi baca sebelum meninggal dunia, mengenang-enang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di antara rindu tuh kadang kita cerita ya. Rindu tuh kangen. Orang kalau kangen ngapain, Pak? Cerita masa lalu. Ya Allah, dulu waktu ibu kita ada, waktu ayah kita ada. Kita merindukan, ya kan? Hari ini orang Islam dianiaya, dizolimin, Quran dibakar, ya kan? Quran diinjak-injak hadirin. Ya, kita cuma bisa nonton doang hadirin. Ya kan? Al-Aqsa, Palestina dijajah, anak-anak Palestina ditembak matian. Kita cuma bisa nonton doang. Kita malu sama Nabi hadirin. Ya Allah. Kalau Nabi Muhammad masih ada, kita semua diomelin hadirin nih. Kenapa pada diem aja? Ya enggak? Bahkan orang Arab yang duitnya banyak hadirin, bukan digunakan buat nolong saudaranya, sekarang beli pemain bola internasional hadirin. Itu Neymar berapa harganya hadirin tuh? Dibeli sama Saudi hadirin. Ronaldo hadirin, ya enggak tuh? Sekarang Saudi Arabia menjadi pusat sepak bola internasional hadirin. Top-top bintang dunia dibeli sama Saudi, ya enggak tuh? Klub-klub Saudi hadirin tuh. Neymar berapa harganya? Ada sekali main hadirin tuh ya. Hitungannya per menit hadirin. Sementara saudara-saudaranya di Palestina, di banyak negara kelaparan. Ya Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad hidup, itu orang Arab diomelin hadirin. Sama kita juga, kita diomelin, kita
sibuk dengan banyak hal ya. Namun kadang-kadang kita melupakan hal yang lebih penting. Baik, sekarang cerita Aisyah istri Nabi kangen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi orang tuh kalau kangen cerita, ya kan? Cerita-cerita masa dulu. Ya Allah dulu di zaman Nabi. Aisyah istri Nabi. An Urwa an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu. Kata Aisyah bilang sama Urwah, Urwah ponakan Urwah. Kata Aisyah, kunna lananzura ilal hilali thumma al-hilal thumma al-hilal salatatu ahlat. Aisyah, Urwah, dulu aku menikah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nikah sama Nabi, ya kan? Nikah sama Nabi. Pernah tuh 3 kali ada bulan muncul, tenggelam, bulan muncul lagi, alias 2 bulan berturut-turut. Aku pernah 2 bulan berturut-turut nggak masak apa-apaan di rumah bersama Nabi. Aku tuh hidup bersama Nabi sederhana, kata Aisyah. Pernah 2 bulan dapur nggak ngebul. Ditanya oleh Urwah, fama kana ya'ishukum, kalau nggak masak makan apaan? Kata Aisyah, al-aswadani, at-tamru al-ma', ya makan korma aja sama air. Makan korma, minum air putih, korma air putih. Kecuali kadang-kadang kata Aisyah, ada tetangga kami orang Ansor nganterin susu, nganterin roti buat kami. Aisyah mengenang-enang hidup berumah tangga sederhana bersama Rasulullah. Bapak-bapak juga kalau hidup Amerika sederhana ya, maksudnya beli nasi bungkus di Padang restoran sederhana. Ya. Ustadz, saya juga sama istri, Pak Ustadz nggak ngebul, Pak Ustadz. Makan apa? Makan sederhana, Pak Ustadz. Dibungkus saya bawa pulang kan. Ya, beli nasi bungkus di restoran sederhana, pakai gosen, gojek, gofood. Itu melain ya kan. Nabi Muhammad 2 bulan dapurnya nggak ngebul. Kita nggak ngebul juga nih, orang dapur kita canggih ya nggak. Ya kan? Ini maksudnya nggak masak 2 bulan. Betapa sederhana. Jadi Aisyah mengenang-enang, ya Allah, aku hidup bersama Nabi sederhana dulu. Pernah 2 bulan. Makan apaan kalau gitu ya? Makan korma aja, Mbak air. Makan korma, minum air putih, korma, air putih. Kadang-kadang ada tetangga orang Ansor nganter susu, nganter roti baru, udah nganter daging baru kami makan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban ibn Haris radhiyallahu anhu. Thauban ini seorang budak yang dimerdekakan. Ini dia pertama dia tawanan perang, dimerdekakan dan kemudian masuk Islam. Dia sangat mencintai Nabi. Sangat mencintai Nabi. Ya kan? Satu hari Nabi ngelihat Thauban mukanya pucat hadirin. Pucat. Ya Thauban, kenapa ente? Ya Rasulullah SAW. Nabi, aku tuh sangat mencintaimu Nabi. Kalau di dunia, aku lagi kangen sama engkau Nabi, kan tinggal ke masjid. Ketemu Nabi di Masjid Nabawi yang ada. Tapi kalau di akhirat, gimana? Aku tidak bisa bertemu dengan engkau Nabi. Kalaupun aku ke surga, pasti engkau ke surga bersama para Nabi, para Rasul. Ya, aku paling ke surga juga di level yang mana Nabi. Nggak bisa ketemu engkau Nabi. Ya kan? Kan surga bertingkat-tingkat hadirin. Ya nggak tuh? Yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Adan. Ada nggak tingkat-tingkat tuh? Ya Rasulullah, kata Thauban, kalaupun aku ke surga, engkau di kelas-kelas VVIP, aku cuma di tribun Nabi. Ya, gimana bisa betul engkau? Turunlah ayat nih, halaman 7, surat An-Nisa 69, bunyinya, wa may yuti'illah, sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, mereka akan bersama dikumpulkan bersama Nabi
Dan orang-orang memberikan nikmat daripada para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi yang cinta sama Nabi akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi, yang beriman sama Nabi, wa azzaruhu, membela Nabi, wa nasaruhu, mengagungkan Nabi, membela Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila, dan mengikuti ajaran Nabi, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin, yang beruntung adalah orang-orang yang beriman sama Nabi, mengikuti Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kenapa ini saya sampaikan di pagi hari ini? Pertama, kita melihat kondisi umat Islam di mana ujian di mana-mana. Tadi saya katakan ada orang berani nginjek-nginjek Quran, robek-robek Quran, bakar-bakar Quran. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain hadirin. Ya enggak? Cuman mengecam. Ya enggak tuh? Tadi saya bilang di Palestina umat Islam dijajah, di tanah air, di banyak negara umat Islam dizolimin. Ya enggak tuh? Di India, di Cina di Cina tuh katanya suku Uighur. Bapak lihat nggak video orang Islam di India dizolimin itu, ya kan? Di India tuh masjidnya dirubuhin. Bahkan kata pemerintah India, orang Islam nggak boleh lebih dari 30%. Maka dikurangi, dibunuh, ya kan? Kalau melihatnya, asal ketemu orang Islam dipukul. Video terakhir ada murid Muslim di sekolah dia, di sekolah di India, gurunya nyuruh murid lain mukulin dia. Semata-mata kan dia Muslim, hadirin. Tampar mukanya, pak, gantian, pak. Videonya viral tuh, ya kan? Wa mana qaumu minhum illa ayyuminu billahil aziz. Mereka tidak disiksa, dihina, dianiaya kecuali karena mereka beriman. Nah ini kalau kita perhatikan, wa mana qaumu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Digituin karena mereka beriman. Nah, melihat hal ini, ya Allah, seandainya semua kita bertemu dengan Nabi, kira-kira apakah yang akan kita sampaikan kepada Nabi? Kita bayangkan dari sekarang Nabi di depan kita. Apa yang ingin disampaikan ya Rasulullah? Hari ini umatmu dalam keadaan seperti ini Nabi. Jamaah sekalian, ada satu syair lagi hal paling belakang. Ini lagu populer di Indonesia tentang rindu kepada Nabi yang dulu disampaikan oleh Bimbo. Bisa rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul. Mana suara ini? Serasa dikau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Noreng-noreng. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa kau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Terakhir, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa kau di sini. Nah ini jamaah sekalian rahimahullah, ini bulan Safar, bulan depan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW.
patutlah kita mengagung-agungkan, patutlah kita menceritakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini banyak yang kurang. Dulu kita waktu sekolah dulu dengan sekolah sekarang beda. Jadi sekolah sekarang lebih mengutamakan apa tuh ya, mengejar nilai-nilai, jadi maksudnya nih angka-angka gitu. Banyak nilai-nilai budi pekerti yang dulu kita pelajari di sekolah. Sekarang anak-anak pokoknya yang penting cepat lulus, cepat kerja, ya nggak tuh? Jangan dapat ijazah gitu kan. Dulu perasaan kita sekolah SMA 3 tahun lama banget ya kan. Sekarang anak kita SMA baru masuk udah keluar. Orang yang nggak naik DDO ya gitu. Dulu kita sekolah SMP itu lama banget ya. Kayaknya banyak banget ceritanya gitu. Anak kita sekarang SMP, SMA cepet nggak Dirin? Cepet gitu. Bahkan sekarang banyak anak kan yang diajarkan Nabi budi pekerti, akhlak yang mulia. Dan sekarang tidak lagi kita temukan pada anak-anak kita gitu. Ya kan? Jadi serasa ada yang hilang, ada yang hilang. Nah, mudah-mudahan kita ceritakan tentang Rasulullah SAW, tentang akhlak Nabi, kemuliaan Nabi, dan mudah-mudahan menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sebagai penutup, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati